Puji Tuhan ya. Ini hari Imlek hari ke-6. Kelima. Oh, kelima ya, benar ya. Oh, benar, baru kelima. Jadi semua masih pakai merah. Saya juga pakai merah. Tahun ini kan Sio Kuda. Ya walaupun kita orang Kristen, kita tidak merasa bahwa kehidupan kita yaitu diatur oleh sio kita ya. Nah, tahun ini kalendernya itu sio kuda, kuda api, betul kan? Nah, dan kuda api harusnya tak boleh pakai baju merah. Tahu tidak? Karena katanya kuda api itu energinya kuat sekali. Jadi merah kan juga energi kuat, nanti bertabrakan. Katanya begitu. Tapi ya ini untuk kita ketahui saja. Jadi tidak apa. Karena kemarin saya juga tidak tahu. Jadi saya juga hari pertama pakai baju merah. Jadi orang bilang, kenapa kau pakai baju merah? Hasil kuda api. Oke, tak apa ya. Karena saya pun tidak masalah, makanya saya pakai baju merah. Nah, Imlek. Nah, orang Tionghoa kalau Imlek, satu hal yang sangat dipikirkan itu adalah apa? Kemakmuran. Ya. Jadi suka sekali dengan merah semua. Lenterannya juga merah, semua merah. Ya. Dan ketika ketemu orang, ya ucapannya juga berhubungan dengan kemakmuran. Ya, kongsi fa cai, ya toh, betul tak? Fa cai kan, huana, kembang kekayaan. Ya, lalu kalau kita lihat ya di rumah atau di restoran makan malam tahun ini 29 di kau meh ya tak ada sacok meh ya tahun ini. Oh, lau isen tahu kan macam-macam sayur pakai kacang angkat itu semua tujuannya juga adalah berharap bisa kaya tahun akan datang. Jadi memang pemikirannya adalah mengharapkan sekali kekayaan. Tapi mengharap kepada siapa? Ya, mengharap kepada yang di atas lah menurut mereka ya. Yang di atas itu ya mereka pikir hikong mungkin kakek di surga ya atau siapa macam-macam ide. Tapi hatinya itu adalah berharap sekali tahun depan bisa makmur, bisa lebih kaya. Kenapa? Karena manusia selalu berpikir, ya, kalau hidup kita tidak ada uang, akan susah sekali. Jadi berharap sekali bisa kaya dan makmur. Jadi pagi ini kita mau renungkan ya. Sebagai orang Kristen kita harus berharap kepada Tuhan Yesus ya. Memang kita mungkin ada kekhawatiran juga ya. Mungkin di usia kita ada yang masih punya penghasilan, punya tabungan. Mungkin ada juga yang tidak kan? Nah, kalau kita bergantung kepada anak-anak kita. Dan kalau kita melihat usaha anak kita kelihatannya tak begitu lancar, kita sedikit khawatir. Tahun depan bagaimana? Ya, tahun baru bagaimana? Nah, kita mau bersandar kepada Tuhan. Maka tadi kita membacakan ayat firman Tuhan itu yang ditulis oleh
Rasul Paulus. Jadi tidak bersandal ya kepada keberuntungan, ya, tapi bersandal kepada Tuhan. Oke, kita lihat. Jadi Imlek ini bagi hampir semua orang Chinese, Tionghoa, itu berbicara tentang kemakmuran dan keberuntungan. Dan hal yang pasti kita lihat di hari Imlek adalah angpau ya. Angpau. Angpau itu konsep orang Chinese ya. Walaupun ditiru pakai amplop hijau ya. Kalau Roma orang masih pakai angpau hijau lah. Tak boleh merah. Kalau ke rumah duka tak boleh angpau. Tapi ke rumah duka biasanya pun orang tak pakai amplop, ya kan? Datang ke meja, dia catat dan kita masukkan aja. Atau kita masukkan ke amplop putih lah. Ya putih kan kematian ya. Jadi angpau. Semua kita melihat angpau, betul tak? Nah, ya orang Tionghoa kalau dia kasih angpau, di dalam pikirannya adalah apa? Dia bilang kasih kamu apa dia bilang? Heng-hengan, heng-hengan. Heng-heng itu apa? Untung-untung lah dia bilang. Artinya, selamat ya. Selamatlah heng-heng, untung-untung. Artinya dia mengharapkan lah. Ya kamu terima, ya tahun baru kamu akan banyak beruntung. Ya kalau kita pikir ya, ini kan sebetulnya adalah satu perasaan yang baik bagi kamu. Betul lah? Ya, orang tua atau kakek untuk anak, untuk cucu, ya untuk anak-anak yang datang berkunjung, ya kasih angpau. Ya ada satu harapan, ya kamu tahun depan akan baik-baik, ya sehat-sehat, lancar-lancar, yang usaha bisa apa? Bisa makmur, yang sekolah bisa berhasil. Jadi kalau kita pikir ini sesungguhnya adalah satu harapan yang baik lah. Jadi dilambangkan dengan sebuah angpau yang berwarna merah. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh, walaupun niatnya baik ya, tapi itu harapannya harapan kosong gitu. Karena hanya berharap, tapi tak ada sumber yang akan memenuhi harapan itu. Harap kamu baik itu saja. Nah kita orang Kristen tidak berharap seperti ini, tapi kita berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu hidup dan Dia berkuasa. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Dia mampu membuat harapan kita itu menjadi kenyataan. Nah, jadi lebih baik bagi kita orang Kristen adalah mendoakan, ya, mendoakan anak cucu kita daripada kita berharap warna merah ini kasih kamu heng-heng gitu. Nah, jadi kalau kita mau kasih angpau juga bukan tidak boleh ya. Nah, angpau itu kan berisi uang. Kan bukan kosong kan? Kalau kosong kan orang marah loh. Kalau kasih yang kosong. Pasti kita ada isi uang. Nah, kita lihatnya begini. Jadi angpau berisi sejumlah uang. Ini jadi berkat bagi kamu lah. Ya. Tapi kalau doanya kepada Tuhan, jangan berharap karena dia warna merah, kamu nanti semoga kamu beruntung, semoga kamu banyak rezeki. Jangan berpikir seperti ini. Ya. Sebagai tanda kasih, kita berikan angpau boleh. Kita isi dengan sejumlah uang. Tapi doa harapan kita, harapan baik bagi orang ini, bagi kesehatan dia, bagi rezeki dia itu, biar kita ucapkan doanya kepada Tuhan. Boleh?
Nah, begini cara kita memandang angpau ini, ya, yang tak bisa dipisahkan dari Imlek. Betul kan? Nah, jadi angpau itu kan warna merah, ya, dipercaya membawa hoki dan kemakmuran di tahun baru. Nah, ini yang tak boleh ada di pikiran kita lagi, ya. Jangan kita gara-gara dia warna merah, wah, kamu hoki, kamu akan beruntung. Jangan pikir seperti ini. Imlek sangat menekankan rezeki, kekayaan, dan keberuntungan sebagai tujuan utama hidup. Jadi, pola berpikir orang-orang Tionghoa di Imlek memang begitu. Ya. Tapi karena apa? Karena kan kebanyakan mereka belum mengenal Tuhan. Ya. Nah, jadi kita orang Kristen, kita tetap merayakan Imlek, tapi kita harus punya pemikiran yang lebih baik, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya ya. Nah, ini kata firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang yang mempunyai Allah, mempunyai Tuhan. Tuhan Allah kita jelas, dia ada di surga, dan dia sudah berbicara kepada kita di dalam Alkitab. Jadi kita bisa tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan dia bilang apa? Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Kenapa kita berharap bisa beruntung? Kenapa? Karena kita takut, ya, bahwa kebutuhan kita itu tak terpenuhi. Kekhawatiran kita demikian. Ya, kita takut. Tahun baru, ya, setiap bulan biaya hidup kita kurang. Ya. Kalau kita ada sewa rumah, kita takut tahun ini tak cukup punya uang untuk perpanjang sewa. Betul kan? Atau kita kan kurang sehat, ada sakit sana sini, ya. Lalu kita pikir, kalau tahun ini saya perlu berobat, wah, nanti tak ada dana, tak ada uang. Bagaimana saya mau pergi berobat? Lo ada anak kita semuanya di luar kota. Tapi kita pikir tahun ini aku mau pergi lihat mereka, mau pergi berkunjung. Tapi kita pikir, ada tak ya nanti saya biaya untuk pergi? Lalu kita khawatir. Lalu kita berharap, semoga tahun ini saya bisa beruntung. Jangan pikir seperti ini. Tapi pikir Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita yang di surga, ya. Dia bisa memenuhi segala keperluanmu. Jadi kita berdoa, apa yang kita perlukan, yang kita harapkan, kita kasih tahu sama Tuhan di dalam berdoa, ya. Dan dia bisa memenuhi segala keperluan kita. Pada waktunya Tuhan cukupkan, dan kita tidak kekurangan. Tahun yang sudah lalu, apakah kita kekurangan? Pernah tak? Ada satu hari kita tak bisa makan? Ada tahun lalu. Ada yang satu hari tahun lalu kamu bilang, di rumah tak ada makanan, jadi aku harus menanggung lapar. Ada? Kan tak ada. Ya, kita juga punya pakaian. Kita tidak perlu tidur di emperan. Kadang-kadang saya lihat, kenapa ya ada yang tidurnya sampai di emperan, ya. Di Batam juga ada. Kadang-kadang anak kecil, ya, anak remaja belasan tahun dia tidur aja gitu loh. Terus kita lewat dia tidur gitu aja.
Kenapa sampai begitu? Gitu. Kadang-kadang saya lihat seperti mereka. Tapi kita kan tidak perlu seperti itu. Ya kita tetap punya rumah, ya kita bisa pulang ke rumah, ya kita masih bertempat tidur yang nyaman. Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Nah, ini harus kita ingat. Tuhan yang akan membuat kebutuhan saya terpenuhi. Bukan saya harap, saya beruntung. Tak jelas. Kepada siapa kita berharap, itu tak ada, tak jelas. Bukan. Kita punya Tuhan yang jelas. Jadi kita melihat kepadanya dan minta Tuhan, bantu aku. Cukupkan kebutuhan saya. Dan Tuhan bilang, dia akan cukupkan kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena Allah kita itu maha kaya dan maha mulia. Artinya apa? Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Itu seperti anak kecil dengan orang tuanya. Anak kecil, dia berpikir papanya atau mamanya itu punya segala hal. Yang dia butuh, dia minta, dia pasti ada. Kan begitu anak kecil kan? Jadi kalau dia mau makan, dia punya minta makan. Dia tak pernah pikir, mama saya punya uang buat nasi. Dia tak pikir. Dia pulang, dia minta. Dia mau jajan, dia pergi minta uang. Ya kan? Kalau dia lihat satu mainan, dia suka, dia pergi minta. Dikasih, tak dikasih itu urusan lain kan? Tapi dia yakin mamanya, papanya mampu. Nah, itu anak kecil. Karena dia percaya papa mamanya itu mampu, kaya, ya, dan bisa memenuhi kebutuhannya. Dan firman Tuhan bilang, Allah kita itu kaya dan mulia. Dia akan mampu untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Dia akan bisa cukupkan. Di dalam Kristus Yesus, kenapa Tuhan Allah kita ini mau mencukupkan kebutuhan kita? Karena kasih. Karena Tuhan sayang kepada kita semua. Dan hal itu telah ditunjukkan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Itulah bukti kasih Allah yang paling besar. Jadi apapun yang lain yang kita butuhkan, Tuhan akan bisa berikan. Jadi daripada kita pikir, wah, tahun ini ada hoki tak saya, bisa beruntung ya saya. Wah, saya dapat banyak angpau. Rumah saya, mana saya bikin merah-merah. Ya, jangan berpikir, wah, keberuntungan saya ini tergantung pada semua yang bukan. Kita berdoa, Tuhan Allah bantu saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan cukupkan saya. Dengan setiap langkah, setiap saat kita butuhkan, Tuhan ada caranya untuk memenuhi kebutuhan kita ini. Jadi ini adalah janji yang nyata, ya Tuhan memang mampu, dan Dia bisa membuat hidup kita berkecukupan. Apa yang kita benar-benar butuh, Tuhan akan bisa berikan. Dan ini bukan usaha semata, bukan karena kita beruntung atau kita kerja keras, tapi karena pemberian dari Bapa di surga. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi intinya adalah apa? Bersandar pada Tuhan, bukan keberuntungan. Tangan yang terbuka, dengan rendah hati, dengan yakin bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Maka kita berdoa. Bapak Ibu, kalian akan berdoa tidak untuk kebutuhan hidup? Ada tak? Ada tak berdoa, Tuhan, saya kurang sehat, saya butuh biaya untuk berobat, ya Tuhan cukupkan. Ada tak berdoa? Ada. Ya.
Mungkin rumah kita makanan selalu tersedia ya. Jadi kamu tak pernah berdoa. Ya, betul tak? Tapi kita berdoa ya supaya anak kita Tuhan cukupkan rezeki bagi mereka. Ya jadi makan di rumah kita selalu bisa tersedia. Berdoa. Nah, terakhir. Jadi bagaimana kita merayakan Imlek sebagai orang Kristen? Kalau kita orang Tionghoa, kita bilang aku tak mau merayakan Imlek. Ada yang gitu. Ada orang Kristen Tionghoa dia bilang, wah tak boleh lagi kita merayakan Imlek. Saya rasa itu tidak baik. Karena Imlek awalnya itu kan adalah perayaan musim panen. Ya, habis panen kan gembira sekali, betul tak? Wah, banyak hasil, senang. Semua panen, satu desa sama-sama panen. Wah, semua senang, jadi rayakan. Lalu kemudian hari perang panen itu disamakan dengan tahun baru. Jadi perayaan tahun baru. Maka kita selalu bilang Imlek itu sesungguhnya kan adalah perayaan akhir yang panen. Imlek, kata Imlek tahu tak ini berasal dari apa? Imlek berdasarkan kalender bulan. Itu maksudnya. Zeli, kalender bulan. Kalau orang Tionghoa hitung harinya berdasarkan bulan tuh. Kalau tahun Masehi itu berdasarkan matahari kan. Nah, ini orang Tionghoa itu berdasarkan bulan. Makanya Zeli Imlek. Ya, jadi bahasa Indonesianya Imlek gitu. Jadi awalnya itu hasil panen, musim panen, kemudian digabunglah dengan tahun baru. Jadi ini adalah budaya. Dan karena orang Tionghoa pada masa itu kan belum kenal Tuhan Yesus. Jadi mereka percaya ya di atas, yaitu pasti ada yang lebih besar, maka mereka panggil sebagai Hikong itu. Kakek di langit terjemahannya. Karena konsepnya adalah di atas kita manusia pasti ada yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa. Tapi siapa dia tak begitu tahu lah, tak jelas lah. Hanya hati ini tahu pasti ada. Jadi panggilnya Hikong. Ya. Lalu mereka juga pikir ya orang tua harus dihormati. Jadi kalau sudah meninggal pun harus kita hormati. Jadi pada hari raya panen hati yang gembira sekali. Ya harus ingatlah leluhur kan. Ingat leluhur. Jadi mereka pergi sembahyang. Jadi budaya itu tercampur juga dengan unsur ibadah, unsur sembayangan. Ya. Dan barongsai juga. Barongsai itu naga yang loncat-loncat, tahu kan? Itu takdirnya luar biasa loh. Orang Kristen tak boleh undang barongsai ke rumah. Tak boleh ya. Kemarin saya pulang ke Tanjung Pinang. Imlek hari Senin saya pulang karena mama saya kan masih ada. Jadi kami nginap di hotel. Waduh, hari pertama toh. Hari pertama. Pagi jam 10, bisingnya luar biasa tuh barongsai datang. Setiap ruangan dia masuk. Pam. Wah, bisingnya luar biasa. Saya tunggu kapan dia mau selesai. Tapi bagi orang Tionghoa itu senang sekali itu. Merah dan orang Tionghoa, saya kasih tahu rahasia. Suka warna merah dan suka bunyi kencang-kencang. Itu happy, gembira. Rezeki baik harus merah dan suara kuat. Itu orang Tionghoa itu. Jadi barongsai itu bisingnya luar biasa. Tapi mereka semua senang. Ya, semua senang. Tapi barongsai itu penuh takyur. Nah, orang Kristen tak boleh undang barongsai datang. Ya. Jadi barongsai juga itu adalah bahagian dalam Imlek. Yaitu takyur, itu sembahyang kepada dewa. Dan itu tidak cocok orang Kristen. Nah, jadi kita lihat ya, jadi isunya adalah Imlek
Sebagiannya itu adalah budaya, sebagiannya adalah penyembahan berhala atau penyembahan leluhur. Jadi ada orang Kristen pikir, ini banyak sekali sembayangannya. Jadi tak usah ikut. Kita orang Kristen Tionghoa, tak usah ikut Imlek. Dan dia merasa, ini baru bagus. Tak ada urusan sama itu lagi. Tapi masalahnya adalah kamu orang Tionghoa. Ya. Kalau kita bilang begini, banyak orang pikir, wah dia jadi Kristen, jadi lupa leluhur. Dia masuk Kristen, lupa akarnya, lupa dia itu siapa. Kita bagi dia itu, kita itu tak punya kesaksian baik. Ya, nggak bisa lagi membuat dia itu, wah masuk Kristen jadinya seperti dia tidak mau gitu. Jadi efeknya malah lebih buruk. Nah, jadi saya pikir kita orang Tionghoa yang Kristen, kita tetap merayakan Imlek. Kita ambil hal-hal yang baik, seperti makan malam bersama, reunion dinner ya, makan malam bersama. Itu kan baik, satu keluarga semua kumpul ya, anak cucu semua kumpul, kan senang semua. Nah, itu adalah satu perjamuan kasih. Dan itu harus kita pertahankan. Tak ada sembayangan di sana. Kita pertahankan. Imlek kita berkunjung kepada mereka yang lebih senior. Kepada paman kita, kepada bibi kita, kepada akong ama kita, orang itu kita pertahankan. Karena kita mungkin jarang kan berkunjung kan sepanjang tahun. Nah, tahun baru kita berkunjung, memelihara hubungan keluarga. Itu kita pertahankan. Kalau kamu mau kasih angpau, kasihlah. Tapi jangan BPA, heng-heng untuk kamu. Jangan bilang gitu lagi ya. Lupa itu. Jangan bilang heng-heng. Lalu bilang apa? Aku satu bunga ya. Ada pola tak merah, tapi tahu ya. Ya kita kasih, kita berdoa kepada Tuhan supaya berkati dia. Nah, gitu ya caranya ya. Nah, kita berdoa Tuhan berkati dia, anak cucu saya, berkati ini anak teman saya. Nah, gitu berdoa kepada Tuhan. Nah, kita boleh lakukan, tapi pikirnya harus benar. Nah, jadi sebagai budaya kita tak bisa lepas dari budaya kita. Maka kita rayakan Imlek. Tapi sisi Imlek yang penuh penyembahan berhala itu yang kita tak usah ikut. Ya, pantang-pantangnya tak usah ikut juga. Seperti kemarin habis barong saya itu datang. Itu barong saya datang ya, dia kan kopek-kopek jeruk tuh, betul tak? Tapi kan dia tak makan, dia buang aja. Lalu kulitnya dia buang saja. Dan itu hari tak boleh sapu loh. Makanya hotel itu saya lihat, waduh kotor sekali. Tak boleh sapu. Dia bilang kalau sapu artinya mengusir keberuntungan, bukan keberuntungan. Jadi pertahankan dia 1 hari, besok bagi sapu. Itu pantang namanya. Wah kok jadi sapu dia, berarti sapu kita punya rezeki keluar. Itu pantang. Rezeki kita bergantung sama Tuhan. Tuhan yang berikan. Jadi kita tak usah lagi. Wah, tahun baru tak boleh sapu. Ya, dia orang pikir, wah, dia udah Kristen, tak sapu juga dia ya. Berarti dia juga pikir nih bawa beruntung nih. Kita jadi tak boleh kesaksian baik. Dah rumah kita sapu bersih tidak apa. Hal-hal seperti itulah kita hindari. Tapi sebagai budaya, nilai-nilai yang baiknya kita jaga. Dirayakan Imlek dengan pemahaman, dengan pengertian, dan hindari bagian-bagian Imlek yang kita tahu tidak betul. Oke? Nah, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kami juga bisa merayakan Imlek. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati.
Bapa, kami memohon kepadamu supaya di tahun yang baru ini, apa yang kami butuhkan, Tuhan akan cukupkan pada waktunya. Tambahkan kami iman untuk bersandar kepadamu saja. Berkatilah semua anggota Usia Indah yang hadir di pagi ini. Tuhan cukupkanlah kebutuhan mereka sepanjang tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.